Berita terbaru dari Pak Kasmujo. Saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Dari sini yang tadinya mau dibelokkan dia mau jadi dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo, terima kasih. Jujur. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Yap, temuan baru dari Bang Ri Suryo mengenai persoalan Pak Kasmujo yang diklaim sebagai dosen pembimbing Pak Jokowi, yang ternyata Pak Kasmujo ini tidak tahu menahu persoalan ijazah. Nah, kemarin-kemarin pada saat ketemu dan diliput media seperti yang ada di video tadi, saya kira ini kebohongan yang paling parah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Kasmujo, dan wajar jika Bang Rismon menegaskan Pak Jokowi dan Pak Kasmujo ini harus dirugikan. Saya kira sepakat, karena sudah sejauh ini membuat negara ini kacau, membuat rakyat Indonesia kerepotan. Hanya mengurus persoalan ijazah, dan Pak Jokowi sengaja berbelit-belit, seolah memang ingin menghindar dari kasus ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar dari netizen terkait dengan Pak Kasmujo yang tiba-tiba tidak tahu menahu persoalan ijazah dan tidak mau atau tidak siap menghadiri persidangan mengenai persoalan ijazah. Belak-belakan mantan dosen Jokowi digugat soal ijazah palsu. Katanya nggak siap deh. Kenapa nggak siap? Kemarin ku tengok video kau sama si Mulyono ketawa-ketawa. Katanya bapak tuh dosen paling garang ya. Ya. Kok sekarang macam ayam buduh, langak-longok, kayak ayam kehilangan tajinya. Kenapa? Ada apa? Takut ya? Makanya Pak, Bapak tuh udah tua. Seharusnya Bapak tuh jujur. Coba dari awal Jokowi memperlihatkan ijazahnya, nggak akan seperti ini kejadiannya Pak. Betul nggak? Ya. Lagian Bapak ini mau aja loh dijadiin figuran dalam drama si Mulyono. Ngapain Pak? Gak ada untungnya buat Bapak. Sadar Pak, minta ampun Pak. Semoga Tuhan masih memberi ampunan untuk Bapak. Asalkan Bapak jujur. Jujur Pak.
jujur. Ya, salam sehat. Kan gue bilang kemarin ya kan, mau Roy Suryo dilaporin, Tipa dilaporin, siapa itu tim TPUA dilaporin. Kalau Joko Widodo nggak mau memperlihatkan ijazahnya ke publik, ya, dan membuktikan bahwa ijazahnya asli, nggak bakalan clear permasalahannya. Ya, buktinya tuh UGM Kasmujo digugat di Pengadilan Sleman. Orang mana yang gugat? Orang Sulawesi. Kan? Iya. Lah sekarang, dulu udah banyak korbannya kan. Bambang Tri masuk penjara udah. Terus Gus Nur masuk penjara udah. Apakah terhenti dengan memenjarakan Gus Nur dan Bambang Tri? Enggak kan? Bahkan malah muncul orang yang tampil lebih berani lagi kan? Bahkan dengan keilmuan yang mumpuni, yaitu Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tipa, Roy Suryo, dan tim TPUA. Dan dulu tim TPUA tuh bergerak sendiri, ya kan, mengawal isu ijazah ini dengan Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, sekarang kan makin deras kan, ya kan, tuntutan rakyat, tuntutan masyarakat supaya ditunjukkan ijazah tersebut. Lagian saya pertanyaannya begini, sebahaya apakah sih kalau misalkan nunjukin ijazah? Itu ijazah apa bom atom? Iya. Atau ijazahnya berlapis emas gitu. Ntar kalau ditunjukin langsung hilang. Aduh, nggak, aneh lagi kan. Terus ada lagi kita yang bilang kalau misalnya ditunjukkan itu katanya berbahaya buat rakyat Indonesia gitu. Justru yang berbahaya itu kalau nggak ditunjukkan kan. Ya munculnya perdebatan, munculnya perselisihan di media sosial ya kenapa? Ada yang bilang palsu, ada yang bilang asli kan. Dan bilang yang asli dan palsu belum pernah sama-sama belum pernah melihat kan. Cuma yang menduga palsu ini menemukan kejanggalan dari temuan skripsinya, ya kan. Terus dari intelektualitasnya Pak Jokowi, maaf ya, bukannya saya mau merendahkan Pak Jokowi, enggak. Tapi memang faktanya seperti itu kan. Jadi penyelesaian yang tepat itu tunjukkan ijazahnya ke publik, cek ijazahnya oleh membentuk tim independen, ya, supaya tidak ada kecurigaan antara yang pro dan yang kontra, secara terbuka, secara terang benderang, untuk menyelesaikan segala perselisihan ini kan. Nah kalau udah terbukti asli, ya silahkan penjarakan tuh orang-orang yang menuduh palsu tuh kan ya. Kalau misalkan terbukti palsu ya konsekuensi hukumnya ya harus ditanggung juga oleh Pak Jokowi, karena kan semua rakyat ini kan, mau Pak Jokowi, mau presiden, mau anak jenderal, mau siapa, semua sama kan di mata hukum, nggak ada perbedaan. Ya kalau salah ya harus diberikan hukuman yang seadil-adilnya kan, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Begitu.